Halo geng, selamat datang kembali di channel Titik Kumpul. Kali ini kita akan membahas spoiler Soulland 2 episode selanjutnya. Gak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoiler ya. Enjoy! Segala sesuatu di area yang diterangi oleh aura suci menjadi sangat jelas. Terdengar ledakan teredam, cahaya keemasan melesat kemana-mana, dan aura cahaya itu menyerbu tubuh Susansi. Selain itu, ujung pedang penghakiman jauh lebih padat kekuatannya dibandingkan sebelumnya, dan aura kegelapan belum sepenuhnya terkuras dari tubuh Susansi. Tiba-tiba, Susansi merasa tubuhnya akan terkoyak oleh persimpangan cahaya dan kegelapan. Untungnya, perasaan ini hanya berlangsung sesaat. Namun, ada tanda tambahan sepanjang 1 cm di permukaan perisai Xuanwu-nya. Ular kura-kura di perisainya juga tampak mengerang kesakitan. Perasaan Ji Juechen benar-benar berbeda ketika pedang penghakimannya menghantam perisai Xuanwu emas. Ia terkejut mendapati ketajaman dan kekuatan pedangnya langsung menghilang hampir 30% oleh perisai Xuanwu emas yang tembus cahaya. Setelah itu, pedangnya menghantam perisai Xuanwu. Susansi mengerang pelan dan terhuyung mundur 3 langkah sebelum berhasil menstabilkan dirinya. Lengannya terasa nyeri. Kekuatan spiritual yang luar biasa telah berubah menjadi bilah tajam yang menusuknya setelah menembus perisai Xuanwu emasnya. Untungnya, pedang ini sudah dilemahkan oleh perisainya. Meski begitu, kekuatan Xuanwu Susansi masih berkedip sesekali. Ia juga mencoba menggunakan jejak bayangan hantu yang membingungkan untuk mencoba melarikan diri. Namun, menghindari pedang spiritual itu tidak semudah itu. Erangannya sebagian besar disebabkan oleh dampak kekuatan spiritual. Sangat sulit baginya untuk melepaskan diri dari perasaan ini. Kekuatan spiritual Susansi tidak terlalu lemah, tetapi ia masih dalam kebingungan. Seberkas cahaya putih lembut melesat dari kura-kura emas di belakangnya dan mendarat di kepalanya. Susansi hanya merasakan beban di kepalanya berkurang, dan rasa sakit yang menusuk-nusuk dari sebelumnya sedikit mereda. Pedang penghakimannya terlalu kuat, Susansi menelan ludah. Jika bukan karena kemampuannya sendiri yang meningkat, perisainya pasti sudah hancur lebih awal. Dalam hal kekuatan ofensif, Ji Juechen tak diragukan lagi yang terbaik di antara siapapun seusianya yang ia kenal. Seorang Soul Dou yang bukan master jiwa tipe defensif murni tak akan mampu menahan serangan Ji Juechen. Serangannya terlalu mengerikan. Ji Juechen ahli dalam kultivasi pedang. Kekuatan ofensifnya luar biasa. Seharusnya hampir setara dengan title Dou, kan? Sementara Susansi memikirkan semua ini. Serangan Ji Juechen tidak berhenti. Susansi terdesak mundur, sementara Ji Juechen juga sedikit tersentak di udara. Setelah melancarkan serangan sekuat itu, ia perlu mengatur napas. Namun, pedang penghakimannya segera berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya, menyapu ke arah Susansi. Elemen itu berubah menjadi kegelapan. Cahaya pedang hitam pekat mulai menyelimuti Susansi dalam garis-garis. Susansi tertekan. Jika ia menggunakan dinding perisainya, elemen-elemen gelap ini akan segera menempel padanya. Kekuatan kegelapan sebelumnya memang tidak seberapa, tetapi ketika ia dihakimi oleh elemen cahaya sebelumnya, dampaknya luar biasa kuat. Jika ia menyerap lebih banyak elemen-elemen gelap ini, ia akan mengalami tekanan yang lebih besar selama penghakiman. Cahaya dan kegelapan tidak cocok, tetapi keduanya menyatu di bawah pengaruh pedang penghakiman. Pedang itu memanfaatkan ketidakcocokan keduanya untuk meningkatkan kekuatan serangannya secara ekstrim, menunjukkan betapa menakutkannya pedang penghakiman kelas 8. Sosoknya melesat, dan Susansi bertukar posisi dengan Ji Juechen.
Saat posisi mereka bertukar, Ji Juechen kini berada di tanah, sementara Su Sanxi berada di udara. Cahaya pedang Ji Juechen secara alami diarahkan secara diagonal ke bawah, sehingga bisa mengenai Su Sanxi lagi. Namun, ia sangat familiar dengan kemampuan Su Sanxi. Su Sanxi menggunakan teknik perpindahan dunia bawah misteriusnya, dan Ji Juechen langsung bereaksi. Ia bahkan tanpa mendongak, menyapukan seberkas cahaya hitam ke tempat asalnya dengan pedangnya. Perisai Su Sanxi ada di depannya, dan ia terhuyung mundur di udara saat terkena serangan Ji Juechen. Saat ia merasa tertekan, ia menyusun rencana. Cahaya keemasan gelap yang pekat dilepaskan dari tubuhnya dan dengan cepat menyebar ke sekelilingnya. Cincin jiwa keenamnya juga bersinar terang. Bukankah itu domain Xuanwu-nya? Perbedaan utamanya dari sebelumnya adalah domain Xuanwu hitamnya kini telah berubah menjadi emas gelap. Domain Xuanwu ini bagaikan lautan luas. Ji Juechen merasa seluruh tubuhnya diselimuti cairan kental saat domain itu menyelimutinya. Pergerakannya sangat terbatas. Cincin jiwa ketujuh Su Sanxi juga menyala setelahnya. Tubuhnya mulai bersinar keemasan, dan kura-kura emasnya berubah menjadi sinar cahaya keemasan yang menempel di punggungnya. Di sisi lain, perisai Xuanwu emasnya menempel di bagian depan tubuhnya. Dengan ini, Su Sanxi membentuk cangkang kura-kura raksasa. Dia mengecilkan tubuhnya ke dalam cangkang dan menghilang. Ini adalah keterampilan jiwanya yang ketujuh, tubuh sejati Xuanwu. Ada seekor ular kecil kurus tergeletak di permukaan tubuh sejati Xuanwu-nya. Yang sungguh menakjubkan adalah ular ini berubah menjadi merah darah saat itu. Di domain Xuanwu-nya, kecepatan Su Sanxi jauh lebih cepat daripada kondisi normal. Di domain ini, Ji Juechen sangat terbatas, dan gerakannya sangat lambat. Cahaya keemasan yang terang benderang menyambar, dan Xuanwu emas melayang di dalam wilayah tersebut. Segala sesuatu di sekitarnya tampak telah berubah. Semburan kekuatan jiwa yang dahsyat dilepaskan ke arah Ji Juechen. Semburan kekuatan jiwa ini bagaikan gelombang dan arus bawah yang menghantam tubuh Ji Juechen dengan dahsyat. Ji Juechen ingin bereaksi, tetapi gelombang dan arus bawah itu mengganggu. Yang lebih menakutkan, Ji Juechen dapat dengan jelas merasakan arus bawah mengalir ke dalam darahnya. Arus bawah ini mengganggu sirkulasi kekuatan jiwanya, menyebabkan seluruh tubuhnya sangat terkekang. Ia merasa sulit bergerak sama sekali. Xuanwu emas Su Sanxi bersinar terang, dan berubah menjadi bola cahaya keemasan yang melesat menuju Ji Juechen. Jika Su Sanxi tidak memanfaatkan kesempatan sempurna ini, ia tidak layak disebut pertahanan abadi. Ji Juechen berubah serius. Ia menggenggam pedang penghakimannya erat-erat dengan kedua tangan sebelum mengayunkannya, melepaskan seluruh kekuatan jiwanya. Namun, kemampuannya melemah setengahnya di domain Xuanwu. Ketika pedang penghakimannya bertabrakan dengan Xuanwu yang mendekatinya, ia terlempar jauh. Semburan cahaya emas gelap yang mengalir deras dari domain Xuanwu dan menyelimuti Ji Juechen. Xuanwu emas yang besar tiba-tiba membuka mulutnya, dan gelombang emas gelap yang dahsyat dilepaskan ke arah Ji Juechen. Bahkan Ji Juechen tidak menyangka Su Sanxi menjadi begitu kuat setelah melepaskan tubuh sejati jiwa bela diri miliknya. Cincin jiwa ketujuh Ji Juechen bersinar saat ini. Satu sisi pedangnya bersinar dengan cahaya keemasan, sementara sisi lainnya bersinar dengan cahaya hitam. Cahaya yang intens itu berkilat seirama dengan cahaya keemasan gelap dari domain Xuanwu. Tubuh Ji Juechen mulai berubah menjadi ilusi, dan pedangnya menjadi pusat ilusi ini. Pedang dua warna muncul dan terlepas dari belenggu domain Xuanwu.
berubah menjadi busur cahaya yang menakutkan dan menghantam Xuanwu emas. Suara dentingan tajam terdengar, dan cahaya melesat kemana-mana. Kali ini, Ji Juechen tidak mendapatkan keuntungan dari Su Sanxi. Ketika seberkas cahaya pedangnya mengenai Xuanwu emas. Seberkas cahaya emas gelap yang mengalir di domain Xuanwu terus menyerbu ke arah bilah pedangnya, melemahkan pedang raksasa yang telah dibentuknya. Sekeras apapun ia berusaha maju. Ia terkuras habis dalam prosesnya. Cahaya pedang Ji Juechen yang mengerikan tiba-tiba berhenti dan terpantul ke atas. Pada saat ini, riak-riak emas gelap dilepaskan dari tubuh Golden Xuanwu. Sebuah daya tarik yang kuat menarik pedang besar yang terbang menjauh itu. Ji Juechen benar-benar terkekang saat ini. Bilah pedangnya tiba-tiba berubah menjadi hitam. Cahaya hitam itu membentuk struktur bergelombang dan mulai menyebar. Melawan Su Sanxi, Ji Juechen akhirnya mengeluarkan kekuatan penuh pedang penghakimannya. Tiba-tiba, air di domain Xuanwu tampak terkikis oleh aura kegelapan, dan berubah menjadi hitam dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Setelah kekuatan kegelapan ini dinilai oleh kekuatan cahaya, daya rusak serangan Ji Juechen pasti sangat besar. Namun, Ji Juechen langsung terkejut. Daya hisap dari Golden Xuanwu meningkat secara signifikan. Aura kegelapan yang dilepaskan oleh pedang penghakimannya diserap olehnya, dan tidak meninggalkan jejak apapun di domain Xuanwu. Seperti sebelumnya, arus bawah emas gelap terus-menerus mengganggu bilah pedang Ji Juechen. Karena gangguan ini, kekuatan jiwanya terkuras dengan cepat. Di sisi lain, Xuanwu emas langsung berubah menjadi hitam seluruhnya, dan mengeluarkan aura kegelapan yang amat kuat. Kedua belah pihak tampak menemui jalan buntu. Baik Su Sanxi maupun Ji Juechen berhenti mengambil inisiatif untuk menyerang. Pedang penghakiman masih melepaskan kekuatan kegelapan, sementara domain Xuanwu terus melemahkan Ji Juechen. Dalam situasi seperti itu, keduanya jelas menyadari bahwa serangan berikutnya dapat menentukan kemenangan pertarungan ini. Sementara mereka bertarung dengan sangat sengit di sana. Huo Yuhao baru saja selesai menyiapkan ikan bakar dan sup ikannya. Semua orang mengalihkan perhatian mereka untuk menyaksikan pertarungan seru ini. Menurutmu siapa yang akan menang? Tanya Tang Wutong kepada Huo Yuhao. Ia kurang mengenal Su Sanxi dan Ji Juechen. Ia hanya bisa menebak berdasarkan pengamatannya. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Bagaimana menurutmu?" Tang Wutong memutar matanya ke arahnya dan berkata, "Kamu sama sekali tidak sopan. Akulah yang bertanya lebih dulu." Huo Yuhao tertawa dan bertanya, "Apakah kamu ingin bertaruh?" "Taruhan apa?" tanya Tang Wutong. Huo Yuhao berpikir sejenak sebelum menjawab, "Aku belum memikirkannya." "Baiklah, anggap saja taruhan kita sebagai bantuan. Siapapun yang menang bisa meminta bantuan pihak lain. Namun, bantuan ini tidak boleh terlalu sulit. Bantuan ini juga tidak boleh melanggar kode moral dan etika. Bagaimana menurutmu? Misalnya, kamu bisa menyuruhku membersihkan kamarmu, dan aku bisa menyuruhmu memijat punggungku." "Omong kosong. Kau jelas diuntungkan di sini. Siapa yang akan memijat punggungmu? Kita tidak boleh berkontak badan." Tang Wutong langsung membalas. Huo Yuhao tertawa dan berkata, "Baiklah. Kita tidak akan melakukan kontak fisik. Ini hanya untuk bersenang-senang. Bahkan jika kamu kalah, aku tidak akan meminta apapun darimu. Bahkan jika aku meminta sesuatu, kamu bisa menolaknya." "Tidak masalah." Tang Wutong geram, "Apa aku ini pecundang yang menyebalkan bagimu? Ayo bertaruh. Aku tidak percaya orang yang tidak mahir menyerang akan bisa menang." Perpaduan cahaya dan kegelapan begitu kuat. Dia telah menyerap terlalu banyak kekuatan kegelapan itu.
Sekali dia terkena, dia pasti akan kalah. Seharusnya dia tidak bisa lagi menggunakan keahliannya untuk berganti posisi. Terlalu banyak kegelapan yang menggerogoti tubuhnya. Dia pasti akan kalah. Huo Yuhao terkekeh pelan dan berkata, "Baiklah, kita lihat saja nanti. Ayo kita kaitkan kelingking kita." Sambil berbicara, ia mengulurkan kelingking kanannya di depan Tang Wutong. Tang Wutong tertegun. Setelah itu, ia mengulurkan jari kelingking kanannya untuk mengaitkan jari kelingking kanan Huo Yuhao. Jari kelingking Tang Wutong agak dingin. Mungkin karena ia baru saja membersihkan diri di sungai. Jari kelingkingnya tipis dan halus. Saat disentuh, rasanya sangat dingin dan nyaman tak terlukiskan. Huo Yuhao agak linglung. Tang Wutong segera menarik tangannya. "Baiklah, begini saja. Siapapun yang mengingkari taruhan ini adalah anjing." Pada titik ini, pertarungan di pihak lain sudah mengalami perubahan. Ji Juechen akhirnya tak sabar lagi. Ia telah mengumpulkan kekuatannya. Tetapi pada saat yang sama, ia juga dikuras oleh domain Xuanwu. Ia perlu menemukan keseimbangan. Keseimbangan ini hampir tercapai ketika ia berhasil memanggil kekuatan cahaya. Tepat ketika Su Sanxi menyerap kekuatan kegelapan. Baru pada titik inilah serangan terakhirnya mencapai puncaknya. Cahaya keemasan yang terang melesat ke langit. Pedang raksasa yang dibentuk Ji Juechen langsung berubah menjadi emas. Aura cahaya yang intens dilepaskan dengan dahsyat. Rasanya seperti matahari keemasan kecil muncul di atas tanah. Bahkan kekuatan jiwa suci Ye Gui pun ikut terhisap dan dilepaskan sebagai cahaya keemasan redup, memperlihatkan betapa dahsyatnya kekuatan cahaya yang dibawa oleh pedang Ji Juechen. Begitu pedang penghakiman berubah wujud, ia segera terbebas dari belenggu domain Xuanwu. Domain Xuanwu di sekitarnya yang sebelumnya telah menahannya kini sedikit terinfeksi aura kegelapan. Saat ini, ia menjadi sasaran pedang penghakimannya. Memanfaatkan kesempatan ini, pedang penghakiman jatuh dari langit dan menebas langsung ke arah Su Sanxi. Pedang itu sangat mengerikan karena melepaskan kekuatan penuhnya. Xuanwu emas telah dihitamkan oleh kekuatan kegelapan. Ketika pedang penghakiman berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang turun dari langit, kekuatan kegelapan mulai bergemuruh. Bentrokan antara kegelapan dan cahaya takkan pernah damai. Kekuatan mengerikan yang dilepaskannya cukup untuk membuat siapapun takut. Bahkan Jiang Nanan mulai tegang, dan tanpa sadar melangkah maju beberapa langkah. Mengingat level mereka saat ini, mereka tidak bisa menahan terlalu banyak kekuatan, bahkan jika mereka menahan sebagian. Jika tidak, mereka tidak akan bisa mengeluarkan potensi mereka sepenuhnya. Jiang Nanan tidak yakin Su Sanxi bisa menangkis pedang penghakiman tanpa bisa menggunakan perpindahan dunia bawah misteriusnya. Su Sanxi hanya bisa menggunakan kekuatan pertahanannya untuk menahan serangan itu. Mungkinkah dia bisa menahannya? Emas dan hitam akan berbenturan. Namun, pada saat inilah sesuatu yang aneh muncul. Ketika pedang emas raksasa itu berbenturan dengan hitam, hitam itu tampak seperti ilusi sesaat. Setelah itu, aura cahaya pada pedang emas raksasa itu bertemu dengan kekuatan kegelapan dan meledak. Ledakan dahsyat bergema, pedang penghakiman melepaskan kekuatan dahsyat di inti domain Xuanwu. Bahkan pedang itu pun terpengaruh hingga batas tertentu, dan bergetar hebat di pusat ledakan. Namun, dengan perlindungan kekuatan cahaya, pedang itu tidak terlalu rusak. Meski begitu, kekuatan jiwa Ji Juechen hampir sepenuhnya terkuras setelah serangan ini. Saat semua orang mengkhawatirkan Su Sanxi, mereka terkejut melihat jejak emas diam-diam muncul di tepi domain Xuanwu. Saat pertama kali muncul,
jejak itu tidak terlalu jelas. Namun, cahaya keemasan itu segera bersinar terang. Bukankah ini Xuanwu emas? Domain Xuanwu lenyap seketika, tetapi Xuanwu emas segera muncul di tepinya. Setelah itu, cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba terpancar dari Xuanwu emas. Ular merah yang selama ini melekat pada tubuh Xuanwu emas berubah menjadi seberkas cahaya merah dan menyatu dengan Xuanwu emas. Aura merah darah yang ganas langsung menyebar. Itu adalah tubuh sejati jiwa bela diri Susansi, serangan Dewa Penyu. Xuanwu emas bagaikan bola bercahaya raksasa yang menerjang lurus ke arah pedang raksasa yang telah terkuras habis kekuatan jiwanya oleh serangan sebelumnya. Yang bisa dilakukan Ji Juechen hanyalah memutar pedangnya dan mengarahkan ujungnya dengan tepat ke arah Xuanwu emas. Sambil mengerahkan seluruh tenaganya, ia mencoba memanggil kekuatan jiwanya. "Ah!" seru Jing Ziyan. Semua orang tahu bahwa Ji Juechen tidak akan mampu menangkis serangan Susansi, apapun yang terjadi. Cahaya keemasan menyambar, dan pedang itu benar-benar utuh. Serangan Dewa Kura-Kura tiba-tiba jatuh ketika jaraknya sekitar 3 meter dari pedang, dan menghantam tanah. Tanah bergetar, dan bahkan aliran kecil di samping Huo Yuhao dan yang lainnya mulai beriak sedikit. Tiba-tiba, semburan air menyembur keluar dari aliran. Dan percikan api mulai berterbangan dari api unggun yang mendidihkan air. Panci sup ikan pun terbang ke udara, bersama ikan-ikan di dalamnya. Untungnya, reaksi Huo Yuhao sangat cepat. Ia melambaikan tangan kanannya dan meraih panci logam yang mendidih. Pada saat yang sama, sosoknya melesat, dan ia berhasil mencegah sup atau ikan jatuh ke tanah. Tidak ada sup yang tumpah sama sekali. Panci logam lainnya yang berisi ikan yang diasinkan juga ikut terbang, tetapi tidak ada air di dalamnya. Ia hanya perlu menangkap ikan di dalamnya. Nan Qiu tampak geli saat melihat Jing Ziyan di sampingnya. Ia berkata, "Memang, seseorang merasa sakit hati karena kekasihnya sendiri." Wajah Jing Ziyan memerah, lalu ia tertawa. "Kak Qiu, kau harus mencari seseorang yang bisa membuatmu merasakan sakit juga." Nan Qiu menjulurkan lidahnya dan berlari ke satu sisi untuk membantu Huo Yuhao mengendalikan api unggun. Pedang itu kembali menjadi Ji Juechen ketika mendarat di tanah. Ia tampak agak pucat, tetapi berdiri tegak. Ia berbalik untuk melihat Xuanwu emas di belakangnya. Sejak Ji Juechen bergabung dengan Sekte Tang, ia selalu mencari Susansi untuk bertarung. Susansi adalah seorang master jiwa tipe bertahan, yang berarti ia mampu bertahan lebih lama dalam pertarungan. Namun, masih terdapat perbedaan kultivasi antara Susansi dan Ji Juechen. Pedang Ji Juechen sangat tajam, dan Susansi selalu kalah. Ia telah kalah berkali-kali sehingga ia selalu bersembunyi setiap kali bertemu Ji Juechen. Segalanya akhirnya berjalan sesuai keinginannya hari ini. Susansi berhasil mengalahkan Ji Juechen melalui kura-kura emas yang telah ia fusikan. "Bagaimana kau bisa lolos?" Ji Juechen sedikit mengernyitkan dahinya. Ia masih memikirkan tabrakan terakhir mereka. Jika itu master jiwa lain, Ji Juechen pasti akan langsung dicemooh jika berani bertanya tentang jurus pamungkas master jiwa lain itu. Namun, semua orang dari Sekte Tang sudah seperti saudara. Meskipun Susansi selalu bersembunyi dari Ji Juechen, ia tetap sangat mengagumi fokusnya. "Hehe, kura-kura emas adalah binatang jiwa berusia 100.000 tahun, dan ia memberiku tulang belalai. Sebelumnya, aku menggunakan salah satu dari 2 kemampuan jiwa dari tulang belalainya, yaitu pergantian kulit kura-kura emas. Dengan kemampuan jiwa itu, aku mampu mengatasi semua masalah dan berteleportasi ke titik manapun di domain Xuanwuku."
Jauh lebih efektif daripada teleportasi instan. Namun, setiap kali aku menggunakannya, ia menghabiskan sepertiga kekuatan jiwaku. Aku sangat terkuras habis karenanya. Oh, Ji Juechen mengangguk dan berbalik sebelum berjalan menuju tepi sungai. Su Sanxi sedikit tertekan saat dia berkata, "Hei, tidak bisakah kau memujiku karena kuat?" Ji Juechen menoleh untuk menatapnya dan berkata, "Kita akan memutuskan apakah kamu kuat setelah kita bertarung lagi." Apakah aku sedang menggali kuburku sendiri?" Su Sanxi menatap Ji Juechen dan benar-benar terdiam. Mereka berdua kembali ke tepi sungai, dan Jiang Nanan adalah orang pertama yang berlari menghampiri. Ia menarik telinga Su Sanxi, "Kenapa kau pamer? Kau masih saja menghancurkan tanah. Apa kau punya terlalu banyak energi dan tidak bisa menggunakannya? Lihat betapa dahsyatnya kau mengguncang tempat ini. Jangan makan nanti. Kelaparan. Aku khawatir kau tidak bisa menggunakan seluruh energimu." Su Sanxi terbatuk, "Itu tidak disengaja." Huo Yuhao terkekeh, "Aku setuju dengan pendapat senior keempat." Senior ketiga, "Kau seharusnya kelaparan. Api unggun sudah berantakan dan harus dipasang kembali. Panci sup ikan yang seharusnya segera matang juga harus direbus ulang." Su Sanxi memasang senyum licik di wajahnya. "Jangan, aku sudah lama menunggu adik kecilku memasak. Bagaimana mungkin aku tidak mencicipi masakannya? Ayo, semuanya minggir. Aku akan melakukan beberapa pekerjaan rumah." Sambil berbicara, ia segera melompat dan membantu Huo Yuhao menyalakan api unggun. Tang Wutong berdiri di tepi sungai dan memperhatikan semua orang bercanda. Ia agak tercengang melihat betapa bahagianya mereka. Meskipun ia merasa tidak menyatu dengan mereka, ia justru menyukai suasana seperti itu. Api unggun segera dinyalakan kembali, dan sup ikan kembali dimasak. Karena kesalahan Su Sanxi sebelumnya, ia menawarkan diri untuk mengawasi sup ikan. Di sisi lain, ikan bakar hampir sepenuhnya termarinasi. Huo Yuhao mengumpulkan ranting-ranting yang telah dicuci Ye Gui sebelumnya dan menumpuknya di atas api unggun di sisi lain sebelum mulai memanggang ikan. Pada saat yang sama, ia mengambil beberapa ransum kering dan mulai memanaskannya. Mereka semua masih sangat muda, sehingga wajar saja jika para wanita diberi prioritas utama. Aroma ikan bakar tercium di udara. Dan siapa yang pertama menyantap ikan bakar menjadi topik perdebatan sengit. Semua orang membentuk lingkaran sambil duduk di samping api unggun. Jiang Nanan tertawa, ikan bakarnya wangi banget. Siapa yang mulai duluan? Karena keterbatasan kondisi, mereka hanya bisa memanggang satu ikan dalam satu waktu. Huo Yuhao tidak memilih untuk memanggang lebih dari satu ikan sekaligus demi memastikan kualitas ikan yang terbaik. Jika ia memanggang terlalu banyak ikan sekaligus, mungkin ada beberapa kekurangan dalam pengendalian apinya, begitu pula dengan bumbunya. Jing Zian tertawa dan berkata, "Yang bungsu boleh makan dulu. Kita harus mulai berdasarkan umur. Aku yang tertua. Aku akan makan terakhir." Jiang Nanan berkata, "Baiklah. Umurku 20 tahun 4 bulan. Bagaimana dengan sisanya?" Ia menatap Tang Wutong, Ye Gui, dan Nan Qiu Qiu. Ye Gui sedikit tertekan saat dia berkata, "Aku sudah berusia 22. Mata Nan Qiu Qiu berbinar, "Umurku 20 tahun 3 bulan. Haha, Kak Nanan. Aku lebih muda darimu." Jiang Nanan mengerutkan bibir dan tertawa. Ia menatap Tang Wutong dan bertanya, "Wutong, bagaimana denganmu?" Tang Wutong tertegun sejenak dan berkata, "Kalian semua boleh makan dulu. Ia ingin mengatakan bahwa ia bukan dari sekte Tang, dan ia tidak masalah dengan sedikit ransum kering. Namun, aroma ikan bakarnya terlalu kuat.
Ia tak bisa menahan nafsu makannya, dan akhirnya menelan ludah. Jiang Nanan tertawa, tidak, kita sudah sepakat kalau yang bungsu harus makan dulu. Wu Tong, berapa umurmu? Ji Juechen tampak tenang dan duduk di samping, tanpa bersuara. Su Sansi sesekali melirik, dan senyumnya tampak penuh arti. Nanan memang sangat suportif. Dia membantu adik kecilnya tanpa terlihat mencolok. Yang lain tidak tahu berapa usia Wu Tong, tetapi bagaimana mungkin dia tidak tahu? Huo Yuhao pernah menyebutkan sebelumnya bahwa Tang Wu Tong adalah Wang Dongel. Tang Wu Tong menjawab, saya berusia 18 tahun. Ya, usianya 18 tahun. Dari segi usia, ia sedikit lebih muda dari Huo Yuhao. Nan Qiu tertekan sambil menepuk dahinya. Kamu masih sangat muda? Bagaimana kamu bisa berkembang begitu baik? Wajah Tang Wu Tong memerah saat ia memelototi Qiu. Ia berpikir, orang-orang dari sekte Tang ini bertingkah seperti berandalan. Entah kenapa, ia seolah mengucilkan Nan Qiu dan Ye Gui. Mereka selalu memasang ekspresi aneh saat menatapnya. Tatapan aneh yang mereka berikan membuatnya sangat tidak nyaman. Ikannya sudah selesai dipanggang. Siapa yang mau makan duluan? Tanya Huo Yuhao. Jiang Nanan mengerutkan bibir ke arah Tang Wu Tong, yang masih sedikit malu. Ia bahkan tampak agak muda dan bodoh karena wajahnya semakin memerah. Dipertegas oleh api unggun. Ketika Huo Yuhao mengalihkan perhatiannya, ia tampak linglung. Tang Wu Tong berdiri dan berjalan ke arah Huo Yuhao sebelum mengulurkan tangannya. Huo Yuhao memberikannya ikan bakar dan roti panggang. Tang Wu Tong tidak dapat menahan diri untuk berkata, harum. Aroma segar tercium dari ikan bakar. Sementara aroma wijen panas tercium dari roti panggang. Keduanya sungguh menggoda. Terima kasih. Tang Wu Tong mengangguk pada Huo Yuhao sebelum berbalik dan pergi. Ia kembali ke tempatnya duduk dan mulai makan, sementara yang lain memperhatikan.